Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillahirrabbilalamin, hadir kembali untuk Anda siang hari ini program spesial persembahan kami Untukmu Perempuan. Dan siang hari ini Reni Setia seperti biasa sebagai pengantar acara hingga pukul 13 nanti, bersama dengan narasumber anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang. Siang hari ini sudah hadir bersama kami Ibu Hanim Fahriani. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Hanim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Reni. Alhamdulillah, kabar baik nih Bu Hanim. Alhamdulillah selalu baik Mbak Reni. Sehat dan selalu smile gitu ya. Iya. Bawaannya happy terus. Sama juga dengan Mbak Reni. Alhamdulillah. Baik, siang hari ini tema kita nih keluarga Fas adalah pentingnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita berprasangka baik terhadap apa yang sudah ditakdirkan sama kita begitu ya. Iya. Anda nanti keluarga Fas seperti biasa bisa ikut bergabung bersama kami, bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Anda yang mau gabung via live streaming, Reni ingatkan kembali tinggal klik aja langsung radiofastfm.com atau bisa juga gunakan aplikasi Suara, SVRA dan Noise.id. Selengkapnya keluarga Fas, kajian kita siang hari ini bersama dengan Ibu Hanim Fahriani selaku anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang. Pentingnya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali Mbak Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Keluarga Fas yang berbahagia dan juga Mbak Reni yang sangat saya sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan lagi dalam program Untukmu Perempuan. Namun untuk kali ini saya mengambil tema yaitu pentingnya husnudzon kepada Allah. Berarti ini bukan masalah perempuan saja, semua orang, baik perempuan ataupun laki-laki. Di sini saya akan membacakan satu hadis Mbak Reni, yang ditulis di kitab Osfuriyah. Tepatnya di hadis yang ke-30 ada pengendikan seperti ini. An Amir ibni Rubaingah anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol idza mata al-abdu wallahu ya'lamu minhu syarron wa qala an-nasu khairun yaqulullahu ta'ala lil malaikati ishhadu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi wa ghafartu li abdi ma'a ilmi bih. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Amir bin Rubaingah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, ketika ada seseorang atau fulan meninggal dunia dan Gusti Allah sudah tahu persis, sudah mirsani karena Gusti Allah punika zat ingkang maha mirsani bahwa fulan tersebut berkelakuan jelek. Namun masyarakat sekitar, orang-orang yang bertakziah, mu'ajizin-mu'ajizatnya mengucapkan bahwa si fulan tersebut berkelakuan baik. Maka Gusti Allah Ta'ala dawuh dateng malaikat supados napa, supados nekseni pilih sakjatosipun paseksian orang-orang tersebut atau orang-orang yang mengucapkan kebaikan si mayit tersebut ini akan diterima oleh Gusti Allah dan menjadi ampunan dan menjadi pangapurane Gusti Allah datang si mayit tersebut karena kesaksian orang-orang tersebut. Jadi seperti yang sudah melampah di tempat saya Mbak Reni, kalau ada orang meninggal dunia itu kan sebelum dikubur, sebelum dibawa ke pemakaman itu biasanya kan ada istilahnya pamitan. Nah itu nanti ada sohibul qabilul musibah, itu biasanya nanti matur meminta maafkan kepada si mayit atas segala kesalahan selama hidupnya, dan nanti di endingnya itu biasanya dia minta kesaksian kepada mu'ajizin-mu'ajizat apakah mayit ini sae napa mboten. Nah, biasanya orang-orang sekitar sing do menyaksikan punika ngendika sae.
Lah, maka kesaksian saya ini orang-orang itu anggenipun menyaksikan datang si mayit itu ditetapkan oleh Gusti Allah menjadi kesayangannya si mayit tersebut. Ya. Ini ada kaitannya erat sekali kaitannya dengan husnudzon kepada Gusti Allah. Ini ada satu riwayat menceritakan satu kejadian, satu riwayat zaman dahulu itu ada orang senengane ngapusi rono ngapusi rene. Begitu nggih. Sampai dia itu punya beberapa nama, beberapa identitas, gonta-ganti KTP ngatenlah Mbak Reni. Ketika dia hidup di kota ini dia pakai nama ini. Demikian pula selanjutnya ketika dia hidup di satu kota yang lain maka dia mempunyai nama yang lain juga. Dia melakukan hal yang seperti itu secara terus-menerus Mbak Reni sampai usia tua. Begitu tua dia pulang ke rumahnya. Namun dia tidak punya saudara, tidak punya kerabat, kebetulan dia hidup tunggal, tidak beranak dan tidak pula beristri. Suatu ketika dia sakit parah dan dia meyakini bahwa sakitnya ini nanti bisa mengakibatkan kematian saya. Dia merasakan, dia berpikir bahwasanya dosa saya ini banyak sekali. Dia takut kepada Gusti Allah ketika hendak menjelang ajalnya. Dia memerintahkan atau nyewa datang 2 orang. Nek nyewa niku dibayar nggih Mbak Reni. Nyewa untuk menunggui si fulan tersebut sampai ajal menjemputnya. Nanti akan dibayar dengan beberapa dirham ya, zaman itu. Akhirnya benar ada 2 orang yang menjaga si fulan itu dalam keadaan sakit. Ketika dia mau datang ajalnya, dia bilang kepada orang yang disewa tersebut, tolong nanti kalau saya sudah meninggal dunia, tolong bilanglah kepada orang-orang bahwa saya ini adalah mayit yang bagus, mayit yang soleh. Hingga benar ketika dia meninggal dunia, orang yang disewa ini melakukan apa yang menjadi wasiatnya si fulan tersebut. Ketika si fulan meninggal dunia, dia itu dia berjalan di belakang apa Mbak namanya? Keranda. Sepanjang jalan itu dia mengucapkan bahwa mayat ini adalah mayat yang bagus, mayat ini adalah mayat yang solih, mayat ini mayat yang bagus, mayat ini mayat yang solih. Begitu terus sampai di pemakaman hingga pada akhirnya sampai selesailah pemakaman. Kedua orang yang disewa ini akhirnya pulang. Terus selanjutnya datanglah malaikat untuk menanyai si fulan yang sudah di dalam kubur tersebut. Lah ketika malaikat ini datang, tiba-tiba ada suara memberhentikan malaikat tersebut Mbak Reni. Berhentilah kamu untuk menanyai kepada si fulan tersebut. Karena dia telah mereko-reko kematiannya dengan cara menghadirkan kesaksian, menghadirkan 2 orang untuk menjadikan saksi, untuk menyaksikan bahwa dirinya orang yang berkelakuan baik. Dan saya Gusti Allah menerima kesaksian 2 orang tersebut, meskipun 2 orang tersebut itu adalah 2 orang yang disewa atau dibayar. Begitu Mbak Reni, luar biasanya husnudzon kepada Gusti Allah. Jadi dari riwayat yang saya bacakan, masih dari kitab Usfuriyah juga, itu menandakan bahwa Gusti Allah Ta'ala itu benar-benar akan merespon baik, akan mengijabah dengan apa yang kita husnudzonkan, dengan apa yang kita yakinkan. Baik, jadi betapa pentingnya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita prasangkakan itulah yang nanti akan dijabah sama Allah, begitu ya Bu Hanim. Iya. Baik, untuk Anda keluarga Fas, kita break dulu, jeda beberapa informasi yang mau lewat. Nanti Anda bisa bertanya kembali dengan narasumber kami melalui 314330 ataupun via WhatsApp 0815787096. 90.1 Fas FM. Untukmu perempuan, keluarga Fas, masih bersama saya Reni Setia sebagai pengantar acara. Siang hari ini tema kita adalah pentingnya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya prasangka baik kita di keluarga Fas bersama dengan anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang Ibu Hanim Fahriani. Anda keluarga Fas nanti bisa bertanya dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Monggo Bu Hanim, kita lanjutkan kajian kita siang hari ini. Ya,
Terima kasih Mbak Reni. Jadi masih kita lanjutkan kaitannya dengan husnudzon kepada Gusti Allah. Nanti kita sambung husnudzon kepada makhluknya Gusti Allah. Ngaten ya Mbak Reni. Yep. Jadi orang yang berhusnudzon kepada Gusti Allah atau berprasangka baik kepada Gusti Allah itu nanti akan mendamaikan hati kita. Hati yang damai nanti akan menggerakkan sikap kita sehingga apa yang kita lakukan itu adalah cerminan daripada hati kita. Ngaten ya Mbak Reni. Jadi saya contohkan semisal saya kan pedagang Mbak Reni. Misalkan pagi-pagi saya sudah bersemangat, malamnya sudah minta kepada Gusti Allah, ngoten nggih. Pagi-pagi sudah bersemangat untuk bekerja, untuk berdagang dengan harapan semua dagangannya laris. Tiba-tiba sampai sana cuaca mendung. Wah, hati saya kacau, ya ndak yo harap payu yo le dodolan wong mendung koyo ngene. Ndelalah teman selapak saya mengatakan, "Wah, Mbak, mendung koyo ngene ndak arep ana wong teko sing nang pasar." Nah, kata-kata seperti itu akan sangat mudah masuk kepada pikiran kita sehingga mengacaukan kita dan merubah husnudzon kita kepada Gusti Allah. Yo, koyone arek ora payu le dodol. Nah, dengan begitu Allah akan mengiyakan, Allah akan merespon kata-kata ora payu tersebut Mbak Reni. Jadi husnudzon kepada Gusti Allah ini harus terus-menerus kita pupuk. Jangan sampai berhenti. Sekalipun hujan, sekalipun cuaca kayak gini, Allah mesti akan kasih jalan lain. Allah mesti akan memberikan rezeki lain kepada kita. Nah, pentingnya husnudzon itu seperti itu. Husnudzon itu harus terus-menerus. Jangan sampai kalau kita kedelet prasangka yang negatif, nah, itu kita harus mengupgrade kembali, harus husnudzon kembali kepada Gusti Allah. Karena Allah itu akan selalu menuruti apa yang dihusnudzonkan kepada makhluknya. Begitu nggih Mbak Reni. Ketika kita berhusnudzon kepada Allah bahwa hari ini akan terjadi hal-hal yang baik kepada diri kita, maka yakin Allah itu akan memberikan hal yang baik pula kepada kita. Demikian juga sebaliknya, kalau kita sudah mamang, sudah mengada-ngada dewe, sudah galau dewe, hari ini saya akan gagal. Ya Gusti Allah akan menggagalkan rencana kita sesuai yang kita ucapkan tadi. Ngaten Mbak Reni. Untuk selanjutnya, husnudzon ini ternyata tidak hanya kepada Gusti Allah saja. Namun husnudzon kepada sesama makhluknya Gusti Allah, baik makhluk itu kepada sesama manusia, kepada hewan-hewan dan kepada tumbuhan-tumbuhan. Jadi ada satu pengendikan dikatakan nggih, minal wajibati al-qalbiyah husnudzon billah wa bi khalqillah. Termasuk kewajiban kita sebagai seorang mukmin itu husnudzon kepada Gusti Allah dan juga husnudzon kepada makhluknya Gusti Allah. Sebuah ilmu parenting itu saya pernah mendengarkan Mbak Reni, bahwasanya menanamlah bunga, menanamlah tumbuhan di dalam rumah, maka tumbuhan itu akan mendoakan kepada kita. Dan sapalah dia setiap saat, setiap melewati tanaman tersebut. Nah, ini sangat erat sekali kaitannya dengan husnudzon kita kepada makhluknya Gusti Allah tersebut Mbak Reni. Jadi ngeten Mbak Reni, dulu itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah jalan-jalan bersama sahabatnya dan dia melewati sebuah makam. Di situ dia berhenti seketika. Otomatis sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, kenapa Nabi kok berhenti tiba-tiba? Nabi menjawab, di dalam kuburan ini ada seorang perempuan yang sedang disiksa. Hebat sekali dia meronta-ronta meminta tolong. Nah, terus apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad? Seketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW memetik pohon kurma, Mbak Reni, memetik pohon kurma dan pohon kurma itu ditancapkan ke dalam nisan seorang wanita yang sedang meronta-ronta tersebut. Nah, terus ngendika kepada sahabat, iki selama wit kurma iki urung garing, berarti selama wit kurma iki masih basah. Maka wit kurma iki akan membacakan tasbih dan memintakan maaf perempuan yang berada di dalam kubur ini. Ngaten. Makanya kalau di Indonesia itu kan ada istilah nyeker ya Mbak Reni ya. Istilah nyeker itu kita ibaratkan dengan kita ambil dari
kisahnya Kanjeng Nabi tersebut. Kalau di Indonesia itu kan longko atau jarang papah kurma nggih. Maka kita ambil bunga-bungaan sekitar kita yang kira-kira itu segarnya tahan lama. Kita taburkan di atas nisannya orang yang sudah meninggal dengan harapan selama bunga-bunga ini nanti belum kering, maka bunga-bunga ini akan mendoakan kepada si mayit yang berada di alam kubur tersebut. Berarti kalau sudah kering ya kita tabur lagi. Kira-kira keringnya itu kan 1 mingguan nggih Mbak Reni nggih. Sangat pas sekali dengan yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa saben malam Jumat niku kiambak sowan datang makbaroh guna mendoakan dan nanti sepulangnya kita taburkan bunga atau daun-daunan yang masih segar. Ngaten Mbak Reni nggih. Lah setelah ngaten menika saya berkesimpulan ternyata ketika kita menyayangi tanaman, kita memperlakukan baik kepada tanaman, kepada sesama makhluknya Gusti Allah yang ada di sekitar kita, maka mereka pun akan berbuat baik, akan mendoakan kepada kita lewat tasbih-tasbihnya yang selalu ia lantunkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Mbak Reni nggih. Masih dilanjut kaitannya dengan husnudon kepada Gusti Allah nggih Mbak Reni nggih. Husnudon kepada Gusti Allah ini menjadi penting sekali. Menjadi penting sekali ini saya lebih banyak ke riwayat-riwayat nggih Mbak Reni nggih. Dulu itu ada segerombol orang yang sedang membawa jenazah menuju ke pemakaman. Lah, orang-orang yang mengiringi jenazah itu kebanyakan itu membicarakan keburukan si mayit. Jadi selama perjalanan itu ya entah ini mayitnya abot atau dulu pas gitu mayit itu utangnya akeh atau nyaru utang. Intinya dia itu membicarakan keburukannya si mayit. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendika kepripun? Kanjeng Nabi menyaksikan orang-orang yang seperti itu. Kanjeng Nabi ngendika wajabat lahu finnar. Lanjut. Setelah itu suatu hari lagi ada segerombolan orang sedang membawa jenazah menuju ke pemakaman dan orang-orang yang membawa itu menceritakan kebaikannya si mayit. Kebaikannya selama hidupnya, kebaikannya perilakunya kepada semua orang. Sehingga Kanjeng Nabi ngendika wajabat lahu fil jannah. Lah sahabat protes, "Lho Kanjeng Nabi panjenengan kok kepenak temen. Ngendika kono wajib neraka, kono wajib surga." Itu sebabnya apa Kanjeng Nabi? Iya, sebabnya Gusti Allah ini nanti akan menerima kesaksian atau menerima pembicaraan-pembicaraan orang tersebut yang membicarakan kepada si mayit tersebut. Ngoten nggih. Berarti ketika kita menghantarkan jenazah ke pemakaman ini juga nggak boleh ngomong sembarangan ya Bu ya? Iya. Dan harapannya kan kita ini cerminan apa yang datang, siapa yang datang kepada kita itu adalah cerminan dari kita sendiri Mbak Reni. Ketika kita membincangkan hal baik kepada si mayit, maka besok samar kita kalau kita menjadi mayit kita akan diperbincangkan LE. Maka dari itu kita alangkah baiknya kita membicarakan hal yang baik-baik ketika ada orang meninggal dunia. Harapannya besok kalau kita sudah meninggal dunia kita juga hal baik juga yang nanti akan dibicarakan gitu ya. Allah akan menetapkan kebaikan kepada kita karena ucapan orang-orang tersebut. Kesaksian begitu ya. Kesaksiannya. Baik. Untuk Anda keluarga FAS yang ingin ikut bergabung, kami masih nantikan pertanyaan melalui 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Ini Bu ada pertanyaan yang masuk di redaksi kami di 081578709640. Assalamualaikum Ibu narasumber. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin bertanya bagaimana cara kita tetap bisa berprasangka baik terhadap takdir yang Allah berikan walaupun kenyataannya saat ini sedang terpuruk nih Bu. Kan kadang kehidupan itu juga tidak selalu mulus. Pengen dari awal berprasangka baik, tapi kok di tengah-tengah terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan prasangka baik terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala biar nanti hasilnya pun baik seperti apa yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang sudah masuk. Menarik sekali Mbak Reni ini. Saya buat cerita saja nggih. Mbak Reni pernah hamil ya Mbak Reni ya? Ya. Ya.
pernah hamil dan mendekati kelahiran, itu kadang-kadang kita punya rasa gelisah. Iya. Lah, kita sudah manteng husnudon kepada Gusti Allah bahwa nanti persalinan akan lancar, dilancarkan semuanya, anak yang kita kandung sehat, kita sendiri juga sehat, secara finansial juga sudah tercukupi, sudah siap. Tiba-tiba kita mendengar ada seseorang ngatain kepada kita yang membuat kita gelisah. Nanti misalnya ucapannya begini, loh kamu kok hamilnya seperti itu toh, nanti jangan-jangan lah. Otomatis walaupun kita tidak berucap, walaupun kita tidak melakukan apapun, tapi mendengarkan kata-kata orang tersebut, kita akan menjadi gelisah. Betul ya Mbak Reni ya? Dan gelisah ini nanti walaupun kita tidak mengucapkan, walaupun kita tidak tahu apa-apa, namun karena rasa gelisah ini akhirnya nanti kita kacau dan berprasangka buruk, dan keyakinan kita, husnudon kita akan goyah karena ucapan orang tersebut. Makanya ketika kita sudah berhusnudon baik, berkeyakinan yang mantap, hendaknya kita jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang kira-kira mendatangkan kita untuk berpikiran negatif. Nah, bagaimana cara untuk kita tidak lepas dari husnudon kepada Gusti Allah? Untungnya kita beragama Islam, Mbak Reni. Dalam agama Islam itu kita disarankan untuk istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Karena ternyata istighfar ini nanti akan sangat cepat mendelet kata-kata, mendelet perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam tubuh kita. Setelah kita istighfar, kita minta kepada Gusti Allah lagi, mohon kepada Gusti Allah lagi, bulatkan keyakinan kita lagi. Gitu kalau dalam agama Islam. Nah, kalau non-Islam mungkin non-Islam itu ada, saya pernah mendengar dari seorang ahli, karena kita berprasangka negatif saja itu kita butuh energi. Berprasangka negatif saja kita butuh energi, maka untuk mengeluarkan energi negatif ini kita disuruh ambil nafas yang panjang, keluarkan lewat mulut, dengan harapan nanti energi yang negatif ini keluar lewat mulut dan masuknya sudah energi yang positif. Maka alangkah baiknya kita barengkan. Astaghfirullahaladzim, ambil nafas yang panjang, kita keluarkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, insya Allah dengan istighfar ini nanti bisa mendelet hal-hal negatif yang ada, yang sudah masuk di pikiran kita, yang sudah mengacaukan dan menggelisahkan hati kita. Ngoten Mbak Reni. Baik, jadi ini semoga diterima. Langkah awal memang ketika kita mendapatkan perilaku yang membuat kita gelisah, membuat kita lebih banyak berpikir negatif, itu memang harus di-cut circle-nya ya. Cari pertemanan yang malah membangkitkan begitu ya Bu Hanim ya. Dan kita bisa juga mencari hal-hal baik di sekitar kita untuk lebih bersyukur dan menambah keyakinan bahwa prasangka baik itu yang nantinya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita break dulu sejenak, kasih beberapa informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Setelah ini kita akan kembali dalam kajian kita siang hari ini, pentingnya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang, Ibu Hanim Fahrian. 90.1 FAS FM untukmu perempuan. Kembali lagi keluarga FAS bersama saya Reni Setia sebagai pengantar acara hingga pukul 13 nanti. Siang hari ini kita masih mengkaji terkait dengan pentingnya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita berprasangka baik nih keluarga FAS kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan takdir kita, terus mungkin keinginan kita, apa yang sedang kita jalankan, kita rasakan, atau bahkan ujian kita begitu ya. Bersama dengan anggota bidang dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang, Ibu Hanim Fahriani. Anda tetap bisa bergabung bertanya dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Monggo Bu Hanim bisa melanjutkan kajian siang kita ini terkait dengan pentingnya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inggih, terima kasih keluarga FAS yang berbahagia dan juga Mbak Reni yang sangat saya sayangi.
Jadi husnudon kepada Gusti Allah dan husnudon kepada makhluknya Gusti Allah itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Orang yang berhusnudon kepada Gusti Allah dan makhluknya ini nanti akan mencerminkan, akan membawa kita dalam ucapan-ucapan yang baik. Nah, ucapan ini sendiri nanti juga akan menjadi doa, yang mana doa itu akan kembalinya kepada kita sendiri. Terutama kita nih Mbak Reni sebagai seorang ibu, sebenarnya tidak perlu banyak tips untuk mendidik anaknya. Nah, yang terpenting kita husnudon kepada Gusti Allah, mendoakan yang baik kepada anaknya dan berucaplah yang baik kepada anak-anaknya. Karena nanti ucapan ini nanti akan menjadi doa yang paling makbul, yang paling mustajab, yaitu doa seorang ibu kepada anaknya. Bahkan mustajabnya ini melebihi mustajabnya doanya 70 wali. Luar biasa nggih Mbak Reni nggih. Lah, ibu yang sudah pandai berhusnudon ini nanti akan sering-sering mendoakan baik kepada anaknya, berkeyakinan kepada Gusti Allah yang baik-baik untuk kesuksesan anak-anaknya. Begitu Mbak Reni. Dan dari riwayat yang sudah saya beberkan di depan, bahkan ada seorang yang ahli ngapusi saja, ya, seperti yang sudah diceritakan tadi, akhirnya dia diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesaksian dua orang yang dibayar. Sekarang pertanyaannya, ketika kesaksian ini datangnya dari satu orang, bagaimana Mbak Reni? Ya. Jadi cuma ada satu orang saja yang menceritakan kebaikan orang tersebut. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima kesaksian orang tersebut atas husnudonnya orang satu tersebut? Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, kalau kesaksiannya ini datang dari orang satu saja, maka belum mencukupi. Begitu Mbak Reni. Paling sedikit kesaksian ini datangnya dari dua orang. Jadi seorang yang ahli ngapusi tadi ternyata sudah pintar mendatangkan saksi juga sudah cukup 2. Begitu Mbak Reni. Lah kalau semakin banyak orang yang menyaksikan, nah itu semakin mantap. Begitu. Yeah. Terus Gusti Allah sudah mencatat 2 orang cukup untuk menjadi saksi, dan 2 orang tersebut adalah saksi di dalam bumi. Ya. Terus faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum syuhadaullahi fi ardih. Antum syuhadaullahi fi ardih. Antum ini bermakna bukan satu, lebih dari satu. Makaten. Baik. Jadi berbuat baiklah kepada banyak orang, kepada lingkungan, karena Allah Ta'ala ini juga membantu nantinya prasangka baik dari saksi-saksi kita, begitu ya Ibu ya, ketika kita menuju ke pemakaman. Harapannya ketika kita nandur api, yo panen api gitu Mbak Reni. Demikian juga sebaliknya. Ini bukan ibadah yang sulit nggih. Sebenarnya cukup kita berbaik kepada sesama, kepada makhluknya Gusti Allah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan, kita akan diperlakukan yang baik juga oleh orang-orang tersebut. Begitu Mbak Reni. Baik, terima kasih Bu Hanim atas waktu dan juga ilmunya. Semoga kita bisa terus memupuk prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berprasangka baik kepada makhluknya, apapun itu, biar nanti doa-doa baik gitu ya, yang diijabah yang baik juga sama Allah di kehidupan kita. Terima kasih. Salam saya juga untuk rekan-rekan di Fatayat, Bu Hanim. Salam sehat selalu. Inggih. Terima kasih kepada keluarga FAS. Mohon maaf atas segala salah dan semoga ini nanti ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.